Kenapa kita tidak boleh melakukan sabung pucuk menggunakan entres yang seperti ini? Jawabannya, karena resiko kegagalan dalam sabung pucuk itu sangat tinggi apabila sahabat menggunakan entres yang seperti ini. Jadi di sini saya akan membagikan informasi kepada sahabat tadi semua dari awal sampai akhir dalam melakukan sabung pucuk menggunakan entres yang seperti ini. Entres yang sangat dilarang dan jarang digunakan oleh orang-orang dalam melakukan sabung pucuk. Jadi mungkin video ini sangat bermanfaat buat sahabat tani semua dalam melakukan sabung pucuk pada tanaman durian agar sabung pucuknya itu tidak gagal ya karena entres seperti ini. Jadi kita akan persiapkan sahabat tani seedling yang baik ya sahabat tani. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan seedling. Untuk seedling ini saya akan uji kembali sahabat tani untuk media semainya. Apakah media semainya yang saya gunakan ini berair, apakah setidaknya normal seperti itu sahabat tani atau kering. Jadi saya akan diperinci secara real atau secara maksimal sahabat tani agar tidak ada sesuatu yang bakal membuat sabung pucuk pada tanaman durian ini bisa gagal seperti itu. Di sini saya akan menguji kadar air pada media yang saya gunakan ini atau media semai menggunakan alat pH tester ini. Di sini untuk kondisi percahayaannya masih normal dan di sini untuk kelembabannya masih kering ya karena saya belum menancapkan ke media yang saya atau ke media penyemaian ini. Jadi kelihatan ya untuk medianya kelihatan kering sahabat tani untuk bagian atasnya, tapi kita nggak tahu kan bagian dalamnya kayak apa. Makanya saya akan uji menggunakan pH tester ini ya. Jadi bisa dilihat sahabat tani ya. Untuk kelembabannya dia itu kering. Jadi seedling seperti ini sahabat tani yang kita gunakan untuk sabung pucuk. Jadi kenapa kita dalam melakukan sabung pucuk harus benar-benar media yang kita gunakan ini benar-benar kering sahabat tani. Jadi waktu di pemotongan atau di pembelahan atau di pengikatan biasanya akan tumbuh air. Maksudnya akan keluar air, maaf sahabat tani, akan keluar air seperti itu. Jadi biasanya kalau dia keluar air dari seedling, otomatis sabung pucuk kita akan gagal. Di sini saya akan menguji yang seedling yang satunya sahabat tani. Memperlihatkan kepada sahabat tani. Bisa dilihat ya, white seperti itu menandakan bahwa media yang saya yang diukur sekarang ialah media yang basah. Walaupun kelihatannya kering sahabat tani di atasnya ini. Kelihatannya kering ya. Tapi nggak tahu kan kita bagian dalamnya seperti apa. Karena menggunakan alat ini sangat real sahabat tani, sangat manjur ya apabila kita ingin melakukan sabung pucuk pada tanaman durian. Jadi seperti itu. Supaya risiko kegagalannya ini tidak benar-benar tinggi sahabat tani apabila kita menggunakan seedling yang cukup kering. Untuk cara-caranya seperti biasa kita akan lakukan sabung pucuk pada umumnya sahabat tani. Di sini saya akan memilih seedling yang sudah dipilih tadi sahabat tani, seedling yang bagus untuk sabung pucuk pada tanaman durian. Untuk selanjutnya seperti biasa kita menggunakan silet yang bersih dan tajam agar resiko kegagalannya itu benar-benar tidak ada sahabat tani. Di sini saya semuanya benar-benar real sabung pucuk pada tanaman durian. Jadi di sini saya sebenarnya sahabat tani kalau dibilang bereksperimen ya, membagikan informasi kepada sahabat tani semua dalam melakukan sabung pucuk agar sabung pucuknya itu tidak gagal sahabat tani. Perhatikan seedling yang saya gunakan ini berwarna hijau seperti ini. Ini menandakan sangat bagus sekali posisi atau kondisi seperti ini sahabat tani dalam melakukan sabung pucuk. Jadi apabila sahabat tani ingin melakukan sabung pucuk, diusahakan untuk seedling ini diperhatikan sahabat tani untuk kondisi besarnya dan kecilnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah mempunyai entres yang sudah saya omongkan tadi, entres yang trubus atau entres yang jarang sekali digunakan oleh orang-orang dalam melakukan sabung pucuk. Tapi di sini saya cuma akan berbagi informasi kepada sahabat tani agar tidak melakukan sabung pucuk menggunakan entres yang seperti ini. Seperti biasa kita lakukan pembelahan seedling atau batang bawah. Dan sebelum itu kita persiapkan juga tali sebagai pengikat. Ini adalah tali plastik sahabat tani yang bersih. Jadi seperti ini. Kita lakukan pengikatan terlebih dahulu sahabat tani. Jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita penyayatan entres ya sahabat tani ya.
Untuk penyayatan entres harus benar-benar lurus, atau melakukan sambung pucuk seperti biasanya harus lurus, rapi, tidak bergelombang, tidak terkena kotoran, dan bahkan jangan ya sahabat tani kena air. Jadi seperti ini. Jadi kita pelan-pelan saja sahabat tani. Kita masukkan seperti biasa kita melakukan sambung pucuk. Dan untuk selanjutnya kita lakukan pengikatan sahabat tani. Nah, seperti ini. Harus benar-benar diperhatikan antara depan dan belakangnya apakah entres dan sidlinya ini menempel dengan sempurna. Kalau sekiranya sudah menempel dengan sempurna sahabat tani, kita lakukan pengikatan. Dan untuk cara pengikatannya seperti biasa saya melakukan pengikatan tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendor atau dikira-kira sahabat tani. Seperti ini. Di sini saya akan kasih tanda untuk durian ini agar tidak tertukar sama bibit durian yang lain. Saya kasih tanda di mana ya? Di sini sahabat tani, saya kasih tanda di bagian hipokotil. Jadi seperti ini. Untuk cara selanjutnya kita lakukan penyungkupan. Dan untuk bagian bawah kita lakukan pengikatan. Selanjutnya seperti biasa kita simpan di tempat teduh, jangan dulu terkena sinar matahari langsung dan terkena guyuran hujan ya. Dan juga jangan disiram sahabat tani. Sekarang tanggal 5 bulan 5. Jadi kemarin kita lakukan penyambungan sekitar tanggal 30 bulan 4 dan sekarang sudah tanggal 5 bulan 5 sahabat tani ya. Jadi seperti ini kondisinya. Kita akan membuka sahabat tani. Dan untuk kondisinya masih sangat bagus sekali. Belum ada gejala atau sesuatu yang bakal membuat sambung pucuk ini bisa gagal seperti itu. Sangat baik sekali dan bagus. Selanjutnya kita lakukan penyungkupan kembali. Karena ini baru 5 hari sahabat tani. Jadi kita lakukan penyungkupan kembali dan disimpan di tempat yang seperti biasa, di tempat yang teduh. Dan sekarang tanggal 10 bulan 5 atau 10 hari setelah saya melakukan penyambungan. Dan bisa dilihat sahabat tani untuk kondisinya seperti ini. Bisa kita lihat dari luar ya. Bagian daun sudah ada yang rontok seperti itu sahabat tani. Nah, kelihatan ya ada yang rontok seperti itu. Sebenarnya apabila kita melakukan sambung pucuk sahabat tani menggunakan daun yang tua juga biasanya juga sering terjadi rontok seperti ini. Tapi nggak apa-apa sahabat tani ya. Semoga aja ini memberikan informasi yang baik buat sahabat tani. Coba saya pengecekan ya, rontok sahabat tani. Jadi sangat-sangat lunak sekali sahabat tani ya untuk entres seperti ini. Dan seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya akan melakukan penyungkupan kembali menggunakan sungkup kecil karena daunnya ini sudah rontok sahabat tani ya. Jadi saya akan melakukan menggunakan sungkup yang kecil. Dan sekarang memasuki tanggal 15 sahabat tani. Atau 15 hari saya melakukan penyambungan. Sekarang tanggal 15 berarti 16 hari sahabat tani. Seharusnya ini sudah tumbuh sahabat tani. 12 hari juga saya dalam melakukan sambung pucuk sudah tumbuh tunas sahabat tani. Perhatikan kondisinya seperti ini sahabat tani. Bisa dilihat sahabat tani ya, sangat hitam sekali untuk bibit durian yang saya sambung ini. Kelihatan ya, sangat lunak sekali. Dan ini gagal sahabat tani seperti itu. Jadi semoga informasi ini atau cara ini memberikan informasi yang baik buat sahabat tani dalam melakukan sambung pucuk agar sambung pucuknya itu tidak gagal ya.
akibat dari entres seperti itu. Jadi sebelumnya kita ya sudah melakukan cara penyambungan yang baik dengan memilih seedling yang baik, alat-alat yang kita gunakan baik, cara penyambungan yang sesuai sahabat tani, dan penyungkupan dan penempatan itu yang baik sahabat tani ya. Namun untuk kondisinya seperti ini sahabat tani, kita melakukan sambung pucuk gagal total ya. Ini akibat dari entres sahabat tani seperti itu. Entres yang terlalu muda atau entres yang sedang terubus sahabat tani ya. Jadi setelah melihat penayangan ini atau video ini, sahabat tani jangan melakukan cara seperti ini ya. Karena ini cuma sekedar eksperimen sahabat tani, membuktikan bahwa menggunakan entres yang sedang terubus atau entres yang muda seperti itu membuat sambung pucuk sahabat tani itu menjadi gagal total seperti itu sahabat tani ya. Di sini saya akan memperlihatkan ini juga hasil sambung pucuk pada tanaman durian saya sekitar 12 hari yang lalu dengan menggunakan entres yang berdaun tua dan berdahan sedang sahabat tani. Untuk kondisinya sudah baik seperti ini sahabat tani, pertumbuhannya sangat baik dan sudah mengeluarkan mata tunas seperti itu sahabat tani, hampir pecah daun. Ini durian musangking sahabat tani. Perhatikan untuk bagian hasil sambungan ini saya melakukan penyambungan menggunakan satu ikatan. Kelihatan ya bergeser sahabat tani ya, kelihatan bergeser, tapi nggak apa-apa sahabat tani, ini masih bisa hidup sahabat tani, karena entres yang saya pilih ini entres yang sesuai untuk melakukan sambung pucuk seperti itu. Kelihatan ya bergeser di waktu penyungkupan ini sahabat tani bergesernya. Nah, semoga informasi ini membawa manfaat buat sahabat tani semua dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman durian. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.